Senandung Azalea, episode 47, Kala Aska Cemburu. Meski telah berusaha mengabaikan, ternyata Aska masih memikirkan tentang perkataan Barata. Ia mulai merasa khawatir jika ternyata Barata memang sudah melakukan pendekatan pada Azalea secara personal. Tidak mungkin Aska meminta Azalea berhenti bekerja, karena itu sama saja menghalangi keinginan istrinya. Ia tak mau menjadi suami seperti itu. Namun, Aska tak bisa menyangkal keresahannya. Malam itu Aska tak pulang larut sehingga ia bisa menjemput Azalea di kelas IT Barata. Gerimis turun, Aska memilih untuk memarkirkan mobilnya tak terlalu dekat karena ia tak ingin Azalea berlari di tengah gerimis menuju mobilnya sebelum ia sempat menjemput. Aska turun dari mobil kemudian mengambil payung di bagasi untuk menjemput Azalea. Rasa cemburu terselip di hati Aska melihat Azalea berdiri berdampingan dan mengobrol hangat dengan Barata. "Maaf ya sayang, agak lama jemputnya." Aska tersenyum manis menatap istrinya. Azalea merasa heran, tak pernah-pernahnya Aska memanggilnya dengan sebutan sayang. Namun, ia tak terlalu memedulikannya. "Pasti kamu bosan ya nunggu saya di sini?" tanya Aska masih dengan senyuman. "Enggak kok, ada Mas Barata menemani saya mengobrol, jadi enggak bosan," jawab Azalea melenyapkan senyum Aska. Sebaliknya, Barata justru mengembangkan senyumnya mendengar ucapan Azalea. "Terima kasih ya Mas Barata sudah menemani istri saya mengobrol," sindir Aska sambil menekankan kata istri saat mengucapkannya. Barata hanya menjawabnya dengan anggukan. Aska kemudian menggenggam tangan Azalea dan memayungi istrinya itu. Setelah berpamitan dengan Barata, keduanya mulai berjalan menuju mobil. "Hati-hati jalannya sayang, banyak genangan air." Aska sedikit mengeraskan suaranya, memastikan ucapannya terdengar oleh Barata. Azalea memandang ke bawah. Dari pelataran kelas IT hingga ke jalan kompleks tak dilihatnya ada genangan air. Selain karena kondisi jalan yang bagus, gerimis pun baru turun sehingga belum menyebabkan genangan air. Azalea mengadikkan bahu, kembali tak memedulikan keanehan Aska. "Kamu kenapa sih Aska?" Azalea akhirnya tak tahan untuk bertanya ketika dilihatnya Aska tersenyum-senyum sendiri saat mereka sudah berada di dalam mobil. Azalea merasa suaminya benar-benar aneh malam itu. "Kenapa?" Aska balik bertanya sambil menautkan alisnya. Azalea menghela napas, lalu menggeleng. Ia mengalihkan pandangannya ke jendela, memilih untuk tak membahasnya lebih lanjut. Siang itu Azalea ada janji makan siang dengan Barata untuk membicarakan kelas IT Barata yang rencananya akan mengadakan kelas tambahan. Mereka bertemu pada hari kerja saat jam makan siang karena Azalea tidak bersedia bertemu saat akhir pekan. Barata menjemput Azalea di depan sebuah gedung di mana Azalea baru saja selesai mengikuti seminar. Mereka tidak tahu bahwa seseorang tengah memperhatikan mereka. Orang tersebut adalah Aska. Aska tak sengaja melihat Azalea ketika ia akan menemui kliennya siang itu. Ia baru saja akan menelpon Azalea dan memutar mobil untuk menghampiri sang istri. Namun dilihatnya sebuah mobil berhenti tepat di depan Azalea dan wanita itu masuk ke dalamnya. Aska yakin itu bukan taksi online karena Azalea duduk di samping kemudi. Entah kenapa ia merasa resah melihat Azalea yang tampaknya memiliki janji dengan orang lain. "Azalea, kamu di mana?" Akhirnya Aska memutuskan untuk menelpon. Sambil menelepon, Aska mengikuti mobil yang menjemput Azalea. Ia telah membatalkan janji dengan kliennya, hal yang sangat jarang dilakukannya kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. "Di luar, saya ada janji makan siang dengan Mas Barata untuk membicarakan pekerjaan," jawab Azalea jujur. "Ada apa?" Pria itu ternyata sudah melancarkan aksinya, geram Aska dalam hati. Aska berpikir bahwa Barata telah melakukan pendekatan pada Azalea dengan embel-embel pekerjaan. Aska merasa kesal, ditambah kenyataan bahwa Azalea bersedia makan siang bersama Barata, sedangkan istrinya itu kerap menolak setiap kali ia mengajak makan bersama di luar. Kali ini Aska harus mengakui kecemburuannya. "Azalea, kita harus bertemu sekarang. Ada yang mau saya bicarakan, urgent," ujar Aska cepat. Ia harus membatalkan makan siang Azalea bersama Barata. "Ada apa?" tanya Azalea heran. Aska berdeham sebelum berkata, "Nanti akan saya katakan saat kita bertemu. Kamu di mana sekarang? Biar saya jemput." Azalea berpikir Aska akan membicarakan hal yang sangat penting karena sebelumnya sang suami tak pernah seperti itu. Pikirannya mengarah pada Borianti dan Pak Raditya, mungkin saja hal yang berkaitan dengan kedua mertuanya tersebut. Azalea pun membatalkan makan siangnya dengan Barata dan meminta maaf, lantas menelpon Aska. Ia memberitahu lokasi mereka agar Aska menjemputnya. Sambil tersenyum simpul, Aska melajukan mobilnya untuk menghampiri mobil Barata yang sejak tadi diikutinya dari jarak tertentu. Rencananya berhasil. Aska tak bermaksud menjadi suami pengekang. Hanya saja ia sudah tahu bahwa Barata menyukai Azalea dan kemungkinan pria itu tengah melakukan pendekatan pada istrinya. Hanya melakukan tindakan protektif.
gumam Aska membela diri seraya menepikan mobil lalu turun untuk menghampiri Azalea. Barata dan Azalea sudah berada di luar mobil. Aska segera menggenggam tangan Azalea dan membimbingnya menuju mobil yang terparkir di belakang mobil Barata. Barata masih memandangi mereka hingga Aska membukakan pintu untuk Azalea. Setelah menutup pintu kembali, Aska menoleh pada Barata dan menatap pria itu sinis, seolah ingin mengatakan bahwa ia tahu rencana Barata. "Ada apa, Aska?" tanya Azalea lagi ketika mobil Aska sudah melaju menuju sebuah restoran. Aska kembali bilang ia akan mengatakannya nanti saat mereka sudah duduk makan siang. Azalea menurut, berusaha meredam rasa penasaran dan kekhawatirannya. Pikirannya lagi-lagi tertuju pada mertuanya, takut ada kabar buruk tentang mereka. Azalea dan Aska akhirnya tiba di restoran dan baru saja selesai memesan menu. "Sekarang bilang ada apa, Aska?" Azalea tak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Aska terdiam sejenak seolah sedang berpikir. Sejak tadi Aska tak memikirkan jawaban. Ia menatap wajah Azalea beberapa lama. Istrinya semakin hari terlihat semakin cantik. Ia pun mengelum senyum memandangi wajah Azalea. "Aska," desak Azalea karena pria di hadapannya itu tak kunjung menjawab. Aska tampak sedikit tersentak. "Saya ingin bilang bahwa..." Aska menghentikan ucapannya sebentar sebelum melanjutkan. "Saya lapar, makanya saya ajak kamu makan siang." Mendengar jawaban Aska, Azalea pun mengembuskan napas kesal sambil bersandar. Ia menyilangkan tangan dan menatap Aska. "Kamu kenapa sih, Aska?" Aska tak menyahut, hanya memandangi wanita di hadapannya itu. Azalea menegakkan duduknya kembali dan berkata, "Saya sedang ada perlu untuk membicarakan pekerjaan dengan Mas Barata. Tiba-tiba kamu telepon bilang ada hal yang penting ingin kamu bicarakan. Saya pikir ada kaitannya dengan Mama dan Papa. Nggak taunya kamu cuma mau bilang kalau kamu lapar." Aska menopang dagu menatap Azalea yang tengah mengomel. Seharusnya ia kesal mendengar omelan Azalea, namun bibir istrinya yang tengah mengomel itu terlihat menggemaskan di matanya. Aska kembali mengelum senyum. "Aska, kamu ngerjain saya?" tukas Azalea melihat senyuman Aska. "Saya nggak ngerjain kamu, Azalea," saat Aska cepat. Lalu, Aska menghela napas. "Ya kalau saya lapar berarti bukan hal yang penting. Kalau saya kelaparan terus sakit gimana? Kamu kan bisa makan sendiri seperti biasanya. Kenapa kamu harus berbuat hal seperti ini? Childish banget kamu, Aska." Azalea bersungut masih merasa kesal. Ia kemudian membuang pandangannya. Bersamaan dengan itu makanan yang mereka pesan datang. Aska masih menatap Azalea. Meskipun sejak tadi Azalea selalu menjaga nada bicaranya, ia tahu istrinya itu benar-benar sedang marah. "Maaf kalau saya childish," ucap Aska. "Saya iri mendengar kamu akan makan siang bersama Barata. Kamu bersedia makan siang di luar bersama dia, sedangkan kamu selalu menolak ajakan saya untuk makan bersama di luar. Saya tidak menyalahkanmu karena saya tahu alasanmu, saya mengerti. Tapi saya tetap merasa iri pada Barata. Maafkan saya." Aska menceritakan yang sebenarnya. Mereka saling berdiam untuk beberapa saat. "Ya sudah," suara Azalea memecah keningan. "Lain kali jangan begitu lagi. Maafkan saya juga karena tadi mengomel," lanjutnya. Aska mengangguk tersenyum. "Let's have lunch, kata tadi lapar. Nanti kalau kamu kelaparan terus sakit gimana?" Sindir Azalea mengulangi kalimat Aska tadi. Aska tertawa lalu mulai mengunyah. "Azalea, mulai sekarang mau kan kalau saya ajak makan bersama di luar?" tanya Aska. Azalea berpikir sejenak sebelum mengangguk. Anggukan Azalea membuat senyum Aska semakin lebar. Azalea memandangi wajah suaminya yang berbinar bahagia, seperti ekspresi anak kecil yang dijanjikan akan diberikan coklat. Kekesalannya pada Aska tadi perlahan memudar, berganti senyum yang menghiasi bibir mungilnya.